Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kami. Ya, kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Berkati keberadaan firman-Mu untuk kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, satu musuh itu terlalu banyak, ya. Banyak teman itu masih terlalu sedikit, ya. 1000 teman itu masih sedikit. Nah, kalimat-kalimat seperti ini seringkali muncul, ya, di dalam seseorang dalam membangun relasi, dalam membangun pertemanan, dalam membangun sebuah komunitas. Kenapa? Karena memang kalau kita bicara tentang musuh, ya, satu itu udah banyak, ya. Walaupun kita punya teman yang 1000 juga, bisa dikatakan masih sedikit. Nah, memang Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup ini kita akan dipertemukan dengan hal-hal yang demikian, ya. Sebagaimana yang kita baca barusan di dalam kitab Amsal, ya. Dikatakan ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Ada. Ya. Kadang kita nggak tahu, ya. Namanya orang itu kan, kita bisa rambut sama hitam, tapi hati nggak ada yang tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih maksudnya ada teman yang mendatangkan kecelakaan? Secara harafiah memang ada sih teman-teman yang memang dengan sengaja, ya, membiarkan kita celaka, atau bahkan ada yang dengan sengaja mencelakai, begitu, ya. Kenapa? Ya, tidak semua teman itu kan memang teman, ya. Ada juga kalau dalam dunia perfilman itu seperti musuh, ya, dalam selimut. Kita nggak ngerti, Saudara. Ya, kita pikir teman kita itu baik, nolongin kita, bantuin kita. Kita pikir semuanya dengan tulus. Tetapi ternyata ada sesuatu di belakangnya yang kita sendiri kita juga nggak pikirkan dan kita nggak bayangkan. Nah, artinya di sini kita perlu mewaspadai. Di mana teman kita ini bisa membuat kita menjadi cilaka. Misalnya, ini salah, kita dibiarkan. Sudah tahu kita melakukan sesuatu yang nggak baik, ya nggak diingatkan. Malah justru diberikan dukungan. Oh, nggak apa-apa, lakukan saja. Semua orang juga begitu. Nah, Saudara, kalau kita punya teman kayak gitu, kita harus waspada. Kenapa? Artinya dia nggak peduli dengan kebaikan kita. Tidak peduli dengan keselamatan kita. Ya, bisa jadi mereka bukan teman yang baik. Ya. Bisa juga nggak itu terjadi di dalam kehidupan kita? Sangat bisa. Kita juga berpotensi kok menjadi teman yang tidak baik. Kita menjadi teman yang palsu, ya. Pura-pura kita itu menjadi sahabatnya, tapi sebenarnya kita sedang menyusun strategi untuk menjatuhkan dia. Nah, Saudara, kita perlu waspada, ya, dengan orang-orang yang demikian. Karena kita nggak tahu, Saudara, ya, kita bisa jatuh dimanapun dan kapanpun. Ya, jadi kita mesti mewaspadai. Nah, jika kita punya teman kayak gini, ya kita harus waspada. Yang kedua, kita jangan juga menjadi yang seperti itu, ya. Kalau kita menjadi seperti itu hari ini, ya, merancangkan sesuatu yang tidak baik buat teman kita, buat saudara kita mungkin, ya, bertobat, ya. Supaya apa? Ya, janganlah sampai kita menjadi pelakunya. Kira-kira begitu. Ya, kalaupun kita menjadi korbannya, ya kita lebih waspada, lebih berhati-hati, lebih berhikmat di dalamnya, ya. Tapi bagian yang kedua dikatakan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara, ya.
Jadi ada teman yang mendatangkan kecelakaan, ya, yang membiarkan kita hidup di dalam dosa dan mengabaikan itu semua ada. Tetapi jangan lupa ada juga sahabat yang lebih karib loh daripada seorang saudara. Bahkan saudara sendiri kadang nggak karib gitu ya, nggak deket gitu ya. Tapi sahabat ini, waduh, lebih karib ya. Dia ingat hari-hari istimewa kita, dia tahu tentang kita, dia ngerti hobi kita ya. Dia pokoknya peduli banget. Ada saudara ya. Ya itu kalau istilah sekarang itu apa ya? Ya sebenarnya dari dulu sih ya. Itu hoping ya. Hoping itu teman dekat. Ya yang penting hoping nggak ciak kuping kan gitu. Itu yang kurang baik. Nah ada saudara ada. Nah orang-orang yang demikian pertahankan saudara ya. Jangan sia-siakan. Kita sudah ada yang baik, peduli, sayang, begitu ya dalam artian yang positif ya. Kita abaikan. Malah kita memikirkan hal-hal yang orang yang mencelakai kita, orang yang memperburuk keadaan kita, kan aneh kadang. Saudara, kalau engkau punya sahabat ya, engkau punya teman begitu ya, dia baik samamu ya, tidak ada embel-embel artinya ya tulus begitu ya, memang menganggap saudara dan keluarga, pertahankan saudara, jaga dengan baik-baik ya, jaga dengan baik-baik. Kenapa? Ya mereka lah keluarga kita. Kita salah, kita diingatkan, kita mau melakukan yang nggak baik, dinasehati, jangan marah. Ya, kita bersyukur sama mereka peduli ya. Kita melakukan hal-hal yang nggak baik, ada yang ngomongin, itu artinya peduli. Karena ada juga ya sahabat itu mencium tapi di belakangnya mukul kita. Ada saudara. Ya, lebih baik kita ditampar begitu ya, karena kita melakukan kesalahan. Jadi kita sadar. Daripada kita dicium karena kita melakukan sebuah kesalahan. Hati-hati ya. Nah biasanya generasi muda begitu. Kenapa lebih senang berteman dengan teman sebayanya dibanding orang tuanya? Karena kalau teman sebayanya nggak ada larangan, wes pokoknya los ya, dol pokoknya. Kita mau lakukan apa, teman kita pasti dukung. Tapi itu yang berbahaya. Kenapa? Karena kita nggak ada lagi batasan. Nah, sedangkan dengan orang tua seringkali anak-anak itu tidak suka. Karena apa? Orang tua itu seringkali memberikan batasan-batasan, nasihat-nasihat yang menurut saya sebenarnya itu baik. Ya, tetapi seringkali disalahpahami, disalah mengerti oleh anak-anak. Orang tuanya nggak peduli, orang tuanya begini, orang tuanya begitu, ya. Padahal itu untuk kebaikan mereka. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang kita perlu perhatikan juga, baik kita, keluarga kita, maupun anak-anak kita dalam persahabatan, ya. Kita perlu mengajarkan hal-hal yang demikian. Ada hal yang baik, nggak masalah. Tapi kalau namanya hal yang sudah nggak baik, ya, bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, apalagi bermasalah dengan hukum, ya, kita perlu ingatkan. Nggak masalah, kita nggak disukai, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah menyampaikan sesuatu yang benar. Saya begitu Bapak Ibu Saudara ya. Saya nasihati, saya ingatkan begitu ya. Nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi yang penting saya sudah menyampaikan ya. Jangan sampai saya sebagai teman, sebagai sahabat ya, sebagai orang yang terdekat, saya tidak memberikan hal itu. Saya salah juga begitu ya. Saya tahu itu nggak benar, ya saya ingatkan. Nah, contohnya hari Minggu ini. Siapa yang ngajak kita untuk datang ke gereja? Siapa yang mengingatkan kita untuk ibadah? Sayangi, deketi dia, jaga, pertahankan. Ya, jangan bangga ketika kita nggak ke gereja diabaikan, kita nggak ke gereja dibiarkan. Hati-hati kita punya teman kayak gitu, ya. Berarti dia bukan teman. Kenapa? Membiarkan kita hidup seperti itu, ya. Jadi kalau hari ini ada yang ngajak kita ke gereja, yang ngingetin kita ibadah, wah itu sesuatu yang baik, ya, yang positif. Tapi kalau mereka membiarkan karena kita tidak datang, kita tidak peduli gitu ya, ya nggak tahu kita anggap apa dia ya, teman atau bukan gitu ya. Nah, itu contoh sederhananya. Jadi artinya kalau masih ada orang yang menasihati kita, masih ada orang yang ngingetin kita, berarti mereka itu baik. Ya, mereka sayang, mereka peduli kepada kita. Nah, kita yang dinasihati, kita yang diingatkan, kita yang disadarkan, ya mestinya bisa meresponi dengan lebih baik. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar ya, satu dengan yang lainnya. Setiap kita punya bagian
masing-masing. Mari kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita sehingga hidup kita juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara belum menemukan sahabat yang baik, jadilah sahabat yang baik. Kalau Bapak Ibu Saudara belum menjadi seorang teman yang baik, jadilah teman yang baik. Ya, setiap kita punya bagian masing-masing, kerjakan apa yang menjadi bagian kita dan kiranya kita menjadi orang-orang yang juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami serahkan juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan sehingga setiap mereka juga disembuhkan oleh Tuhan dan kami semua dikasih sehat. Berkati kalau hari ini kami akan beribadah, biar kami ibadah dengan sukacita, damai sejahtera, dan kami boleh mengalami berkat-berkat yang datang daripada Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.